Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, ibu-ibu para jamaah sekalian dari kajian Muslimah Oman, mohon maaf atas keterlambatan waktu untuk kajian kali ini. Kita bersyukur pada Allah atas karunia dan nikmatnya sehingga kali ini kita dapat melanjutkan pengajian rutin kita lagi membahas kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana kita akan masih melanjutkan pembahasan sholat. Terakhir kita bahas tentang adzan, ya, tentang adzan. Dan kali ini kita akan lanjutkan dengan hadis nomor 179. Ya, dengan hadis 179, yaitu hadisnya wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, qal, ia berkata, umira Bilalun ayyashfa al-adhana syaf'an wa yutiral iqamah illal iqamah, yakni illa qad qamatis shalah, muttafaqun alaih wa lam yadhkur Muslimun al istisna'a walin Nasa'i amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilalan. Baik, disebutkan dari hadis Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan lafaz iqamah, kecuali kalau iqamah masih bisa untuk bacaannya itu genap atau ucapannya itu genap pada kalimat qad qamatis shalah, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Walam yazkur Muslimun al-istisna, namun Imam Muslim tidak menyebutkan masalah pengecualian tadi dengan pada iqamah dengan dua kali ucapan qad qamatis shalah. Kemudian walin Nasa'i, dalam riwayat An-Nasa'i, amara Nabi SAW Bilalan, ada kalimat Nabi SAW memerintahkan kepada Bilal. Maka di sini tentang lafaz azan, kemarin telah kita lihat ada hadis dari Abu Mahdzurah dan hadis dari Abdullah bin Zaid. Ada dua cara untuk mengumandangkan azan, namun keduanya sama-sama lafaznya genap. Coba ibu-ibu perhatikan pada kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus ulang lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, jadi 4 Allahu Akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, lalu ulang lagi asyhadu an la ilaha illallah, 2 kalau yang biasa kita dengar. Namun kalau dalam hadis yang versi yang lainnya disebutkan asyhadu an la ilaha illallah ini mengalami tarji, artinya diulang. Pertama dengan suara pelan, kemudian dikeraskan lagi, diulang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, totalnya jadi 4. Namun ingat, di sini masih genap. Namun coba lihat, perhatikan pada lafaz untuk iqamah. Nanti pada lafaz Allahu Akbar, kita hitung 2 ya di situ ya. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah 1. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah 1. Hayya 'alas shalah 1. Hayya 'alal falah 1. Lalu pada qad qamatis shalah itu baru genap Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar 2 kali, terus la ilaha 1 kali. Namun pada kalimat ini dimasukkan dengan ganjil di sini pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi itu model azan dan model iqamah. Ya, nanti ada sebab-sebabnya para ulama itu menjelaskan kenapa kok dalam lafaz akbar, Allahu Akbar di sini
2 kali, pada azan asyhadu alla ilaha illallah itu 2 kali, pada iqamah itu asyhadu alla ilaha illallah itu 1 kali. Nah, itu ada penjelasan sendiri tentang masalah ini. Namun kita sekarang masih mempelajari fikihnya, intinya seperti itu. Nah, kemudian sekarang tata cara azan diterangkan pada hadis 180. Diriwayatkan dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, Ra'aitu Bilalan yu'adzinu wa atatabba'u fahu. Aku melihat Bilal mengumandangkan azan dan aku memperhatikan gerakan mulutnya ke sana. Hahuna wa hahuna, ke sana dan kemari. Wa isba'ahu fi uzunaihi. Sedang kedua jarinya berada di kedua telinganya. Kedua jarinya berada di kedua telinganya. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahhahahu. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi dan ia mensahihkan hadis ini. Kemudian wali Ibnu Majah wa ja'ala isba'aihi fi udhunaihi. Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan ia meletakkan kedua jarinya ke kedua telinganya. Sementara dalam riwayat Abu Dawud disebutkan lagi wali Abu Dawuda lawa unuqahu lamma balak hayya ala shalah yaminan wa shimalan wa lam yastadir wa asluhu fi sahihain. Disebutkan lagi dalam riwayat Abu Daud ketika sampai pada ucapan hayya ala shalah ia menghadapkan lehernya ke kanan dan ke kiri tanpa memutar badan. Asal hadis ini tercantum dalam as-sahihain. Maka di sini dijelaskan tentang tata cara mengumandangkan azan. Faedah yang bisa kita peroleh dari hadis tadi, ibu-ibu sekalian, ya, dan para pendengar, bahwa disyariatkan iltifat, yaitu menoleh di sini berarti cuma kepala saja, tidak badan sebagaimana disebutkan tadi dalam riwayat Abu Daud. Disyariatkan menoleh ke kanan dan ke kiri pada ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Namun tidak dijelaskan di sini dalam riwayat ini maupun riwayat yang lainnya tentang tata caranya. Apakah hayya 'alas shalah nanti yang ke kanan, hayya 'alal falah itu yang ke kiri, atau mungkin ketika hayya 'alas shalah yang pertama hayya 'alas shalah kanan, hayya 'alas shalah yang kedua kiri, atau mungkin tarik ya hayya 'alas shalah dari kanan ke kiri, ya bisa juga seperti itu. Nah hayya 'alal falah juga sama, dari tarik dari kanan ke kiri hayya 'alal falah. Ya, tidak disebutkan secara pasti untuk lafaz tadi. Namun ada riwayat dalam Imam Muslim, riwayat dari Waqi' an Sufyan, yaqulu yamin wa shimalan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, yaitu menoleh ke kanan dan ke kiri pada ucapan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Yaitu yang dimaksudkan kata Syekh Abdullah Fauzan, berarti riwayat ini maksudnya hayya 'alas shalah yang 2 kali itu semuanya menoleh ke kanan. Lalu hayya 'alal falah yang 2 kali itu semuanya menoleh ke kiri. Ya, saya ulang untuk hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah yang ke kanan, ya, tergantung. Hayya 'alas shalah itu ke kanan 2 kali. Kemudian hayya 'alal falah itu ke kiri 2 kali. Dan ini dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan qaulul jumhur. Ini jadi perkataan dari jumhur. Dan inilah pendapat yang paling sahih adalah menurut ulama Syafi'iyah dan Ibnu Daqiq Al-Aid, innahul aqrab indi. Cara seperti tadi itu lebih dekat pendapatnya menurutku, kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Artinya di sini paling bagus berarti kalau menurut riwayat Muslim tadi dari Waqi' dari Sufyan, ya, bahwa caranya adalah hayya 'alas shalah ke kanan,
Ulangi lagi, hayya 'alas shalah ke kanan. Lalu hayya 'alal falah ke kiri. Lalu hayya 'alal falah ke kiri. Itu lebih bagus. Namun kalau ada yang tidak mengikuti seperti ini, misalnya dia menjadikan hayya 'alas shalah yang pertama ke kanan, hayya 'alas shalah, terus hayya 'alas shalah ke kiri. Ya, lalu hayya 'alal falah kanan, lalu hayya 'alal falah kiri. Itu juga boleh. Namun yang lebih mendekati pendapat ulama Syafi'iyah tadi, bahkan yang lebih kuat menurut mereka, yaitu hayya 'alas shalah, dua-duanya itu ke kanan, terus hayya 'alal falah, dua-duanya itu ke kiri. Ada di sini katakan juga oleh Syekh Abdullah Fauzan bahwa sebagian muadzin itu pada ucapan hayya 'ala, yaitu baru dia itu summa yaltafit, berpaling, baru dia noleh. Ya, ini kata beliau, ya ini perlu ada dalil kuat lagi untuk mendasarinya. Yang paling bagus adalah pokoknya yang hayya 'alas shalah semuanya itu ke kanan, kemudian hayya 'alas shalah lagi ke kanan, bukan pada kalimat hayya 'ala saja. Nah, apa faedahnya? Nah, ternyata di sini para ulama membuat faedah atau ada hikmah-hikmahnya kita noleh ke kanan dan ke kiri bagi muadzin. Hikmah yang pertama atau faedah yang pertama, kata para ulama, annahu arfa'u lis-saut wa ablaq fil i'lam. Suaranya nanti terdengar itu lebih keras dan lebih sampai pada penyampaian. Karena memang kalimat panggilannya untuk sholat itu pada kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sehingga kita buat seperti itu. Juga alasan yang kedua, ini sebagai tanda juga bagi muadzin supaya dia tahu dia noleh kanan dan noleh kiri. Ya, kalau ini dilakukan di atas menara misalnya, ini nantinya dia bisa memperhatikan orang-orang yang berada dari jauh. Ya, dia lihat kanan, oh ada yang dari sisi jauh sana, maka dia teriakan suara itu ke sana. Ya, ada yang ke kiri, dia teriakan suara juga untuk orang-orang yang jauh di kiri sana. Nah, dari sini kalau kita memakai alasan seperti ini, ibu-ibu sekalian, berarti kalau sekarang sudah pakai pengeras suara, ya, untuk manfaatnya oleh kanan dan kiri, ini malah jadinya tidak terlalu berpengaruh untuk pengeras suara ini. Bahkan kalau orang itu noleh kanan dan ke kiri, suaranya tidak menyatu di mic. Kecuali mungkin dia buat mic-nya itu agak peka sehingga mau noleh kanan kiri pun itu masih peka, ini mungkin punya pengaruh. Ya, mungkin jadi pertimbangan juga bagi muadzin kalau dia lihat pada mic yang kurang peka, misalnya kalau dia noleh kanan dan noleh ke kiri itu malah suaranya tambah kecil, berarti kurang berfaedah di sini untuk memalingkan kepala dan ke kanan dan ke kiri. Ini yang jadi dasar bagi sebagian ulama, ya, untuk saat ini kalau menggunakan pengeras suara tidak dianjurkan untuk menoleh kanan dan kiri. Namun taruhlah tetap sunnah ini masih ada, tetap kita praktekkan seperti itu selama kita tetap menjaga kualitas suara tadi ketika noleh ke kanan dan ke kiri itu tetap ada. Kemudian faedah lagi yang lainnya dari hadis ini, dianjurkan untuk meletakkan tangan di lubang telinga. Dianjurkan untuk meletakkan tangan itu di jari tangan itu di lubang telinga. Di antara alasannya, yang pertama, ini lebih akan mengumpulkan suara. Yang kedua, ini juga tanda bagi muadzin bahwa dia itu sedang mengumandangkan azan dan orang-orang tahu, oh dia lagi masukkan telinganya itu ke, memasukkan tangan itu ke telinganya, jari tangan itu ke telinganya, berarti dia itu sedang berazan. Dan hukum di sini kebanyakan ulama menganggap memasukkan jari ke tangan sini hukumnya itu adalah sunnah. Ya, seperti dinukilkan di sini dari kitab Jami' At-Tirmidzi. Ini dihukum sebagai perkara yang sunnah, bukan suatu yang wajib. Adapun apakah dianjurkan di sini juga untuk iqamah? Kata
sebagian ulama iya seperti Imam Al-Auza'i. Namun kata Syekh Abdullah Al-Fauzan ketika mensyarah hadis ini dalam kitab Minhaj Al-Allam, beliau katakan, namun perkataan Imam Al-Auza'i yang menganjurkan pada iqamah juga tidak ada dalil. Karena kalau mengkiaskan atau menyamakan dengan azan, iqamah antara iqamah dengan azan untuk tata caranya noleh kanan noleh kiri, ya itu harus memakai dalil yang tegas. Kalau tidak adalah qiyas ma'al farik. Qiyas yang namun ada perbedaan yang jauh berbeda. Karena di sini para ulama seperti Syekh Abdullah Fauzan itu mengatakan kalau untuk azan itu untuk memanggil orang-orang yang jauh supaya datang ke masjid, lalu diberikan jeda waktu supaya mereka itu bisa datang. Sedangkan untuk iqamah adalah untuk orang-orang yang dekat. Maka kita lihat sebagian masjid itu ada yang iqamahnya tidak keluar, namun kalau untuk azan itu keluar semuanya. Namun yang tepat ya tetap antara azan dan iqamah juga suaranya tetap menyebar keluar. Kemudian yang berikutnya lagi, kita memilih muadzin itu yang suaranya bagus. Kita lihat pada hadis nomor 182 183 dari dari Abu Mahdhurah 181. Dari Abu Mahdhurah 181 disebutkan wa an Abi Mahdhurata anna Nabiy SAW a'jabahu sautuhu fa'allamahu al-adhan wa Ibnu Khuzaimah. Dari Abu Mahdhurah bahwa Nabi SAW menyukai suaranya, lalu beliau pun mengajarkan azan kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Dan ini jadi dalil faedah yang bisa kita ambil dari hadis 181, disunahkan memilih muadzin yang suaranya itu bagus. Alasannya karena hal ini lebih mengajak orang-orang untuk datang sholat, dan juga orang-orang itu semakin khusyuk untuk mendengar suara azan tadi. Beda kalau suaranya itu tidak menarik, beda kalau suaranya tidak indah. Mungkin orang kalau ke masjid pikir-pikir, wah saya sudah nggak tenang ini karena suaranya tidak sebagus yang lainnya. Maka kalau mau milih muadzin, kata Syekh Abdullah Fauzan, milih yang paling bagus suaranya. Kalau ini memungkinkan untuk mendapatkannya. Di antara bagusnya suara, kata beliau, suaranya itu keras dan enak juga ketika didengar. Selama di sini tidak berlebihan dalam masalah matnya. Ya matnya kalau 2 harokat dia cuma pandangkan 2 harokat saja. Ya tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian muadzin. Ada yang harusnya matnya itu panjang, dia itu pendekkan. Dan ada yang aturan matnya sekian, dia panjangkan secara berlebihan. Juga tidak termasuk memperbagusnya adalah kalau terjadi lahan, salah ucap. Ya, salah ucap ketika mengumandangkan azan. Kalau dia mau menyuarakan dengan suara indah, dengan melakukan, silahkan seperti itu, namun jangan sampai terjadi lahan, salah ucap ketika itu. Dan ini hukumnya haram ketika sampai salah ucap dan maknanya itu keluar dari makna azan yang diperintahkan. Nah, dikatakan oleh Syekh Ali Mahfuz, di antara bid'ah yang dilarang dan diharamkan itu adalah talhin fil adzan wa huwa tatrib. Lahan, salah ucap ketika azan, yaitu dia melagu-lagukannya. Yaitu maksudnya melagukannya namun merubah kalimat-kalimat azan yang ada. Yaitu dari sisi harokatnya dirubah, dari sisi sukunnya itu dirubah. Nah, atau nakes, ada pengucapan huruf yang sebagiannya tidak tepat, atau ada penambahan mat atau penambahan huruf yang ada. Jadi yang penting tidak lahan situ. Lahan sini maksudnya tidak jadi pengucapan salah ucap, dan tidak terjadi pengucapan yang salah. Maka ketika azan tidak boleh salah seperti itu, lahan seperti tadi. Juga ketika membaca Al-Quran juga sama seperti dikatakan oleh Syekh Ali Mahfuz tadi.
disebutkan dalam kitab Al-Ibda halaman 176 kata Syekh Abdullah Al-Fauzan. Kemudian kita lihat lagi yang berikutnya untuk hadis nomor 182-183 tentang sholat id tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, tidak hanya sekali atau dua kali aku sholat Idul Fitri dan Idul Adha bersama Nabi SAW. Sholaitu ma'an Nabi SAW idain ghaira marrah wala marratain. Tidak hanya sekali atau dua kali aku sholat Idul Fitri dan Idul Adha bersama Nabi SAW. Namun ketika itu tanpa bighairi adzan wala iqamatin, tanpa mengumandangkan azan dan iqamah. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa nahwuhu fil muttafaqi alaih. Dan senada juga terdapat dalam hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairihi, dan dari selainnya. Maka di sini dijelaskan tentang sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Ibu perhatikan di sini untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha tidak ada kumandang azan dan tidak ada kumandang iqamah untuk memanggil jamaah ke lapangan. Ya, tidak ada kumandang azan dan kumandang iqamah. Bahkan pernyataan ini seakan-akan sebagai ijma kata Syekh Abdullah Al-Fauzan. Imam Malik mengatakan, sami'tu ghayra wahid min ulama'ina yaqul lam yakun fi Idul Fitri wala fil Idul Adha nidaan wala iqama mundu zamani Rasulullah SAW ilal yaum. Aku tidaklah mendengar dari seorang ulama pun bahwa disyariatkan untuk mengumandangkan azan dan iqamah untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Dan ini sudah berlaku sejak zaman Nabi SAW sampai saat ini, yaitu sampai masa Imam Malik. Lalu Imam Malik mengatakan, wa tilka sunnah allati la ikhtilafa fiha indana. Kalau menurut kami dalam mazhab Imam Malik tidak ada perbedaan sama sekali, artinya tidak ada azan dan iqamah. Juga dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, kana sallallahu alaihi wasallam idzan ta'a ilal musalla aqada fi shalah bi ghairi adzanin wala iqamatin wala qaulus as-salatu jami'a wa sunnah annahu la yuf'alu syai'un min dzalik. Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad juz pertama halaman 442 menyebutkan bahwasanya Nabi SAW ketika sampai di tanah lapang untuk sholat Id, beliau tidak mengumandangkan azan dan iqamah, tidak memerintahkan untuk mengumandangkan azan dan iqamah. Juga tidak ada panggilan as-salatu jami'ah. Dan sunnah kata Ibnu Qayyim tidak melakukan seperti itu sama sekali. Terus hikmahnya apa? Dikatakan oleh Syekh Abdullah Fauzan, wallahu alam, tujuannya adalah azan untuk menunjukkan pengumuman masuknya waktu. Sedangkan sholat Id waktunya sudah maklum, orang-orang sudah tahu. Oh, sebentar lagi matahari terbit, berarti sebentar lagi itu sholat Id itu akan dilaksanakan setelah matahari terbit. Dan manusia bukan dalam keadaan lalai dari sholat ketika itu. Bahkan mereka lebih persiapan untuk sholat Id daripada sholat 5 waktu. Rata-rata seperti itu. Sehingga tidak dibutuhkan azan saat itu. Bahkan kalau ada orang yang mengumandangkan azan dan iqamah untuk sholat Id, kita dapati bahwasanya perkara itu adalah perkara bid'ah yang tidak ada tuntunannya. Berarti di sini, ibu-ibu sekalian, kita dapat simpulkan suatu kaidah bahwasannya azan dan iqamah kita kumandangkan itu dengan dalil. Yang kita ketahui dalilnya adalah untuk sholat 5 waktu. Dan di sini jelaskan tegas, Rasul SAW tidak memerintahkan azan dan iqamah untuk sholat Id. Berarti kesimpulan juga yang bisa kita petik, untuk hal yang lainnya juga kita butuh dalil untuk mengumandangkan azan dan iqamah. Contoh, kebiasaan masyarakat kita masih mengumandangkan azan maupun iqamah ketika masukkan jenazah dalam kubur. Kalau kita memakai kaidah tadi seperti dalam sholat Id, kita harus butuh dalil khusus, karena
mayit di zaman Nabi SAW itu ada. Namun kok tidak dapat riwayat tentang itu, cerita-cerita bahwasanya para sahabat ketika meninggal dunia mereka itu dikumandangkan azan ketika dimakamkan. Maka kita terapkan juga sama. Azan dan iqamah berarti tidak pas diletakkan ketika memasukkan jenazah dalam kubur atau dikumandangkan ketika urusan jenazah. Karena yang ada adalah itu untuk urusan masuknya waktu sholat, dan untuk tanda iqamah itu untuk tanda sholat itu akan ditegakkan. Kemudian kita lihat hadis yang berikutnya lagi. Ya, ini yang terakhir yang kita bahas, yaitu bagaimana jika sholatnya itu luput. Apakah ada kumandang azan dan iqamah? Nah, dari hadis yang berikutnya di sini hadis dari Abu Qatadah, hadis nomor 184 dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dalam hadis yang panjang menceritakan tentang kisah tertidurnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya hingga lupa mengerjakan sholat. Summa azana Bilalun, kemudian Bilal mengumandangkan azan, dan Nabi SAW mengumandangkan azan sebagaimana azan untuk setiap harinya. Hadis ini diriwayatkan oleh untuk melaksanakan sholat setiap harinya. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti kesimpulannya yang pertama, tetap ada azan dan iqamah bagi sholat yang luput. Yaitu sholat yang luput misalnya karena tertidur seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Adapun di sini diberi catatan oleh Syekh Abdullah Fauzan, jika sholat tadi itu luput hingga keluar waktunya, itu berlaku terjadi di tempat yang situ tidak disyariatkan azan karena sudah keluar dari waktunya. Dan kita dapati misalnya di Sahara, di padang pasir, maka baiknya tidak ada azan dan iqamah lagi. Adapun jika itu, yang tadi itu masih bisa berlaku walaupun ini luput, namun ini di tempat yang tidak ada kumandang azan, seperti di padang pasir. Ya, sholatnya di padang pasir, maka masih boleh untuk mengumandangkan azan dan iqamah. Ini bagi orang-orang yang luput, walaupun waktunya sudah keluar. Namun jika itu berada di suatu negeri, suatu kampung yang di masjid lain sudah terdengar azan, maka tidak wajib untuk mengumandangkan azan lagi. Kita cukup dengan azan yang umum yang ada di negeri tersebut, karena sudah terpenuhi hukum kifayah. Ya, sebagian sudah terpenuhi, maka yang lainnya sudah dirasa cukup. Jadi kesimpulannya, untuk tempat yang memang tidak ada kumandang azan sama sekali, ketika ingin melaksanakan sholat yang luput tadi, tetap ada kumandang azan dan iqamah. Namun bagi suatu negeri atau suatu kampung yang situ sudah ada kumandang azan, walaupun orang tadi itu luput dari azan dan iqamah, maka tidak ada kumandang azan dan iqamah saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan siang hari ini. Monggo jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Terima kasih Ustaz atas paparannya. Buat ibu-ibu ada yang ditanyakan? Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan azan dan iqamah yang mana makna yang biasanya adalah untuk tidak untuk Suaranya kurang jelas ya, saya dengar suara tapi agak menggema gitu ya. Sebentar Bu, bisa diulang? Saya dengar suara tapi kurang ini. Bisa diulang Bu?
azan dan iqamah itu adalah sebagai penanda kita untuk memulai sholat atau waktu awal untuk kita melakukan sholat kan Ustaz ya? Iya. Nah, lalu tadi fungsi azan dan pada saat jenazah ini masukkan ke lingkungan kubur itu sebenarnya berarti bukan tidak perlu dilakukan. Tidak perlu dilakukan untuk masukkan azan, masukkan jenazah dalam kubur. Azan dan iqamah tidak perlu. Terus? Kemudian kalau pada saat bayi lahir itu kita masih biasa untuk membaca azan telinga kanan, kemudian iqamah telinga kiri. Nah, itu bagaimana halnya? Kalau itu juga saya masih berpendapat seperti pendapat dari Imam Malik, tidak disyariatkan pula. Di antara alasannya karena dalil yang digunakan itu tidaklah kuat. Bisa melihat penjelasan kami ini di romaiso.com ketika saya membahas azan dan azan untuk bayi yang lahir. Ya, seperti itu. Nanti bisa dilihat pembahasan lengkapnya. Dari sisi hadisnya lemah. Yang mau dikuatkan satu dan yang lainnya juga nggak kuat, sehingga azan kesimpulan yang paling tepat hanya berlaku untuk sholat 5 waktu saja. Ya. Ada lagi? Sudah ada di romaiso.com. Ada lagi pertanyaannya? Bebas, yang lainnya juga boleh nanya bebas, Bu. Maksudnya pertanyaannya bebas. Ada Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya suka kadang-kadang melihat ada beberapa teman wanita yang sholat sendirian, beriqamah untuk dirinya sendiri. Itu apa ada hukumnya Ustaz? Sholatnya di mana itu? Sholatnya ya di rumah saja sih maksudnya. Nggak ada tuntunannya seperti itu. Itu cuma berlaku kalau untuk berjamaah, atau mungkin kalau bapak di masjid dia ketinggalan sendiri, dia iqamah sendiri gitu nggak masalah, cukup iqamah saja. Namun itu cuma berlaku di masjid nantinya. Namun tidak jadi keharusan juga, artinya bukan syarat juga. Jadi sebetulnya kalau nggak usah iqamah kan nggak apa-apa ya Ustaz? Tapi kalau di rumah nggak perlu, Bu, apalagi untuk perempuan. Asalnya untuk perempuan tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Ya, di link Skype saya sudah berikan link kritik anjuran azan di telinga bayi. Kritik anjuran azan di telinga bayi, itu ada linknya. Itu bisa dibuka, dipelajari dari sisi riwayatnya lemah. Saya ada membawakan pendapat-pendapat di situ. Sudah saya muat sejak lama. Ada dalil dari para ulamanya, kemudian ada kritikan tentang hadisnya yang digunakan. Ya. Monggo ada lagi? Ada lagi Bu? Kalau misalnya belum ada, itu Ustaz berikan 2 pertanyaan untuk kuis Ustaz. Baik. Iya. Kami punya 2 hadiah kecil untuk ibu di sini. Terima kasih. Yang pertama, ibu-ibu, ya. Yang pertama, bagaimana cara mengumandangkan azan? Nanti ibu-ibu, karena ini tugas laki-laki, nanti ibu ngajarkan pada suami berarti ini, ya. Bagaimana cara mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah? Jarinya bagaimana, keadaan badannya bagaimana? Cari pendapat yang kuat tadi ya. Ada yang mau jawab ibu? Ada hadiah kecilnya. Ada Ustaz.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisinya jari telinga jari Gimana? jari telunjuk menutup kedua lubang telinga. Ya, terus Kemudian ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, kemudian hayya 'alas shalah ke kiri, sementara badannya tetap tidak baik. memutar. Ketika hayya 'alas shalah itu semuanya ke kanan, hayya 'alal falah itu ke kiri dan badannya tetap tidak bergerak. Betul. Satu lagi. Kapan sebutkan 2 waktu tidak perlu adanya azan dan iqamah? Yang tadi telah disinggung, 2 waktu tidak perlu adanya azan dan iqamah. Baik. Waalaikumsalam. Yang tidak diperlukan azan dan iqamah. 1. Dan memasukkan jenazah saat di pemakaman. Yang pertama tadi apa, diulang? Pada saat sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Ya, yang kedua. Karena azan ini hanya untuk menunjukkan waktu sholat. Iya, terus yang kedua. Sholat Idul Adha. Oh, Bapak dijelasin nggak tadi? Untuk yang kedua itu azan saat dilakukan pemakaman. Ya, kenapa tidak perlu ada? Di saat menang. Yang nggak perlu ada ketika memakamkan. Ketika pemakaman kenapa tidak perlu ada? Karena gunanya Ustaz. Hah? Karena tidak ada waktu, ya azan hanya digunakan pada saat waktu sholat saja. Iya, dan tidak ada dalilnya ketika untuk dimakamkannya jenazah. Taib, betul. Ya. Ada lagi? Cukup ya kuisnya ya? Untuk kuisnya cukup Ustaz. Ini ada titipan pertanyaan. Iya. Ustaz out of topic, tapi ini menarik. Jadi ada dalil bahwa sakit itu salah satu faedahnya adalah menggugurkan dosa. Nah, bagaimana kalau misalnya ketika kita sakit, kemudian kita mengalami penghilang rasa sakit karena kesakitan itu, apakah tetap sakitnya itu kita mendapat faedah mengukur dosanya itu atau menjadi tidak gitu Ustaz? Coba diulang tadi Bu, ulang agak sedikit kurang jelas yang pertama. Salah satu faedah dari kita sakit adalah secara syar'i kita akan mendapat pengguguran dosa dari Allah. Iya. Nah, bagaimana apabila ketika kita merasa sakit dan kita kemudian minum obat penghilang rasa sakit, apakah faedah tadi itu masih tetap berlaku atau menjadi gugur gitu Guys? Ya tetap berlaku lah. Masa gara-gara minum obat saja nggak diampuni dosa? Tetap berlaku. Jadi karena sakitnya itu, obat kan cuma untuk mengatasi saja, dia cari sebab. Namun ketika dia sakit, dia tetap ada pengampunan dosa. Berarti nggak usah minum obat aja kalau gitu, biar dosanya makin banyak terhapus gitu. Iya, karena yang berpikir seperti itu Ustaz. Nggak tepat. Ikhtiar untuk berobat tetap berlaku ya Ustaz ya? Iya, tetap disuruh berobat. Namun kita kan cari sebab. Jadi cari sebab supaya sembuh, bukan hanya pasrah saja. Tawakal itu cari sebab, kemudian kita banyak mohon pada Allah. Adapun adanya penyakit itu sudah jadi sebab dosa kita terhapus. Jangan malah cari-cari alasan, sudah saya nggak mau berobat lah, ngapain biar dosa-dosa saya banyak terhapus. Wah, ini jadi masalah lagi nantinya. Gitu. Paham ya? Insya Allah Ustaz. Jazakallahu khairan.
Ya, baik. Ada lagi? Sudah cukup? Iya, masih ada waktu ibu-ibu dari Ustaz. Ada pertanyaan lagi? Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tadi pertanyaan yang kajian dan iqamah itu, kalau kita melakukannya di masjid bagaimana Ustaz? Walaupun waktunya sudah terlewat, apa perlu atau tidak perlu? Kalau masjid, ya rata-rata di tempat kita tuh sudah ada masjid lain. Ya, berarti kalau mau memandangkan azan dan iqamah malah jadi masalah kalau pakai loudspeaker keluar. Berarti yang ada cuma iqamah saja. Maksudnya ibu-ibu aja di sini kan biasanya terpisah antara bapak-bapak dan ibu-ibu. Ibu-ibu sholat berjamaah, kemudian mau azan atau iqamah gitu? Iqamah aja. Tidak perlu. Ibu-ibu tidak disyariatkan azan dan iqamah. Ibu-ibu tidak disyariatkan azan dan iqamah, walaupun cuma sholat ibu-ibu sendiri. Memang ada riwayat-riwayat yang menyebutkan juga ibu-ibu itu dibolehkan untuk iqamah, namun kok tidak terlalu punya dalil yang kuat untuk masalah ini. Ya. Ada lagi? Ini Ustaz, tentang perjalanan safar, kita sholat, misalnya kita sedang serombongan perjalanan safar, kemudian sholat berjamaah dan dikosor dua-dua. Ketika kita masuk ke masjid, ternyata sudah ada ibu-ibunya itu sudah sholat berjamaah 1 rakaat sudah sempurna. Jadi kita masuk rakaat kedua. Nah itu kita mengikuti jamaah, kemudian masbuk dan kita pasti nambah kekurangan rakaat. Nah itu gimana Ustaz? Pasti nanti ibu-ibu itu langsung sholat asar ya Ustaz ya, sholat asar yang di jamaah kosongnya lagi. Apakah kita jadi masbuk asar lagi atau bagaimana Ustaz? Nah, taib. Zuhurnya berapa rakaat itu? Zuhurnya 2. Kenapa 2? Ya misalnya karena safar. Imamnya berapa? Imamnya 2 juga. Karena imamnya juga sedang safar dengan imamnya juga safar. Iya, imamnya juga safar. Berarti dia masbuk dengan imam yang musafir juga, imamnya 2 rakaat, kemudian sudah setelah itu dia asar lagi 2 rakaat. Apa yang dibingungkan sini? Iya, kita masbuk di rakaat kedua kan Ustaz. Imamnya lagi sholat apa ini? Lagi sholat zuhur, sudah rakaat terakhir. Kita masuk ke jamaah itu masbuk rakaat terakhir di jamaah kosor di zuhur tadi. Dapat 1 rakaat nggak? Dapat 1 rakaat dan kita pasti menambahkan kan Ustaz sendiri. Nah, berarti ini tambah 1 rakaat sendiri yang kekurangan. Setelah itu kan misalnya jamaah tidak menunggu kita, atau imam tidak menunggu kita. Mereka sudah mulai asar, misalnya kita selesai zuhur, mereka sudah mulai asar dan sudah 1 rakaat lagi. Ya sudah, berarti masbuk lagi untuk yang asar 1 rakaat. Iya. Risikonya masuk gitu, berarti dia masbuk 2 kali, masbuk dengan sholat zuhur, masbuk juga dengan sholat asar. Iya, nggak apa-apa jadi saja. Ya nggak apa-apa. Iya, Ustaz. Baik. Mengerti. Iya. Ya, Ada lagi? Ya, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pertanyaannya, kalau misalnya kita sedang safar, terus sholatnya itu kita kodok gitu, kemudian tapi ketika kita sampai di rumah masih ada waktu, apakah kita itu harus mengganti sholatnya? Di kodok apa di jamak? Di jamak, maksudnya di jamak. Iya, Kemudian terus? ketika sampai di rumah, apakah kita harus mengganti lagi dengan sholat dengan jumlah yang sebenarnya gitu? Misalnya gini ya, ibu
lagi jamak sholat zuhur asar gitu ya, di waktu zuhur. Sampai di tempat tujuan masih ada waktu asar gitu. Ya gitu ya. Apakah perlu ulangi asar lagi? Nggak perlu. Asarnya sudah dikerjakan waktu zuhur. Walaupun kita datang di tempat tujuan masih ada waktu asar, sudah asarnya sudah dikerjakan, dimajukan. Karena kita kerjakan yang awal itu ada sebabnya, yaitu karena kita jamak sulit mengerjakan sholat di masing-masing waktu. Namun ketika sampai tempat tujuan itu asar masih ada, sudah itu tidak membatalkan sholat asar yang pertama. Sudah ya? Ada lagi? Ada nukilan saya di situ, Imam Ibnu Qudamah mengatakan di Skype ya, tidak sah azan kecuali dari seorang muslim yang berakal dan laki-laki. Azan dari wanita juga tidak diperkenankan karena wanita tidak disyariatkan untuk azan. Sama seperti orang gila tidak diperkenankan pula untuk azan. Ya, jadi cuma untuk orang-orang yang diperkenankan untuk azan saja untuk syariat azan tadi. Berarti anak kecil boleh ya Ustaz? Apa? Berarti anak kecil yang belum balik? Boleh malahan, laki-laki. Karena tidak disyaratkan balik juga, yang penting berakal laki-laki. Tidak disyaratkan balik, yang penting bisa azan, yaitu tamyiz sudah bisa. Dia bisa tahu, oh ini azan kayak gini, boleh dia azan. Walaupun mungkin masih kelas 6 SD gitu, boleh. Ya. Sudah, ini saja mungkin yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan ibu-ibu senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus mendapatkan keberkahan. Ya, demikian kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.